kayu tongkat itu tadi kedua tangannya langsung seperti itu, keras mas. Gitu ya? Iya, kayak baseball lah kalau kita bilang. Masa langsung di sini tuh bercucuran darah mas, sampai wajahnya itu nggak kelihatan, darah semua mas. Ya akhirnya istrinya kan spontan teriak-teriak sambil nangis. Ya Allah ibu, kenapa bu kenapa ini dipukul bu Mas Heri kenapa dipukul bu? Tapi masih diam aja itu ibu. Si itu kan kesakitan loh. Aduh kan gitu kan. Selamat datang di channel yang menyajikan kisah-kisah nyata yang berkaitan dengan mistis. Bersama saya Putra Christian di channel Alamin Lelembut. Selamat malam, berjumpa kembali dengan saya di channel Alamin Lelembut. Terima kasih bagi teman-teman di rumah yang sudah mendukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan komen. Semoga akan diberi rezeki berlebih oleh Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin. Malam ini saya ditemani oleh Mas Faiz sebagai narator yang akan menceritakan kisah dari seorang narasumber yang kita ingin diekspos. Langsung saja kita perkenalkan Mas Faiz untuk bercerita. Ya, selamat malam, assalamualaikum. Malam ini saya akan bercerita tentang harta warisan, Mas. Jadi harta warisan ini ya kejadiannya sangat serem-serem sekali dan bikin orang itu bingung. Jadi tolong ya untuk yang melihat video ini disimak baik-baik biar nggak bingung. Oke, jadi gini mas ceritanya. Saya ngerokok dulu ya mas ya. Ya. Jadi gini mas ceritanya. Waktu itu bapaknya kan sedang sakit ya. Nah sakit itu dia memesan kepada ibunya. Jadi semacam memberi apa ya, wasiat gitu mas. Jadi wasiatnya itu berupa warisan berupa rumah. Nah awalnya warisan ini sudah diberikan di salah satu anaknya. Jadi saya ceritakan dulu silsilahnya ya mas ya. Iya. Silsilahnya itu ada keluarganya itu ada 4 orang. Jadi ada bapak, ibu, anak 2. Nah bapak ibu sebut saja yang anaknya ini kan ceritanya tentang anaknya Ya. Anak 2 sebut saja ini anaknya Erik sama Yahya. Nah si Erik ini kakaknya, si Yahya ini adiknya. Nah pas bapaknya ngomong, bu tolong ya, begitu saya nanti kalau sudah meninggal ya, rumah yang kita kontrakan di kampung sebelah itu tolong dikasihkan ke Erik aja bu, buat warisannya si Erik. Jadi kan kalau si Yahya kan sudah saya kasih warisan berupa tanah. Oh, yang kakaknya Iya. rumah, yang adiknya tanah. Nah kakaknya ini kan kondisinya masih ngontrak mas, ngontrak rumah sama keluarganya. Jadi di rumah kontrakan itu ada Erik, istri sama 2 orang sepasang mertuanya itu. Nah kan kasihan mas. Kebetulan mertuanya ini ikut Erik gitu loh. Kan mertuanya juga belum ada rumah, ngontrak. Kasihan kalau dia ngontrak, jadi kan ada biaya 2 kali. Sekalian 1 rumah aja yang bayar si Erik gitu loh. Nah latar belakang anak 2 ini bersaudara tadi, si Erik dengan Yahya, itu pekerjaan latar belakangnya adalah
si Erik itu adalah lawyer, si Yahya ini bertani gitu mas, ya ngelola tanah warisannya bapaknya itu. Singkat cerita, ternyata setelah kejadian sudah pesan wasiat, kasih wasiat ke ibunya dan sekalian memberi warisan, itu bapaknya meninggal itu ya hampir 3 harian lah. Setelah ngomong begitu 3 hari kemudian meninggal. Setelah meninggal sudah lama, hampir sudah 40 hari 100 hari. Nah si Yahya ini kurang puas atas pemberian warisan bapaknya itu mas. Yang adik yang dapat tanah Nah tadi. iya, adiknya itu kurang puas karena dia menganggap kenapa bu saya kok dikasih cuma tanah, sedangkan kakak sudah ada bangunannya. Saya itu kepengen bangun rumah sendiri, sudah pengen punya rumah sendiri lah. Nggak apa-apa toh nak, ini kan juga rumah kamu, nanti yang menghuni rumah ini kan rumah kamu juga, rumah punden, ini kamu yang menghuni. Ya tapi nggak adil bu, udah nak, itu keputusan bapakmu, jangan diungkit-ungkit. Nah singkat cerita, ternyata si Yahya ini diam-diam semacam mensengketakan tanah itu, rumah tadi mas, rumah yang dikontrakkan itu loh. Kan rumah kontrakan tadi sudah habis kontraknya, terus nggak ada penghuni toh, akhirnya kan diwariskan ke si Erik. Nah itu disengketakan sama si Yahya, semacam ya kalau orang mau direbut lah hartanya warisan tadi. Padahal sudah dapat tanah. Iya, padahal sudah dapat warisan kan, sudah dia ngontrak, ya harusnya kan nyadar diri gitu toh mas. Ini enggak mas, tetap dia mensengketakan. Akhirnya kan ada sidang perebutan warisan tadi, disidangkan. Nah dari latar belakangnya sudah kelihatan toh siapa yang menang sidang. Yang menang sidang ternyata kan kakaknya, karena dia lawyer lah, dia pengacara ya sendiri lah. Kalau lawyer sudah paham lah jalur hukum semacam itu, pencekataan tanah atau apa gitu kan. Nah setelah itu si Yahya semacam tidak ada masalah mas. Jadi Yahya ini yang seperti biasa aja, ya udahlah kalau memang rumahnya untuk kakak ya biarkan, memang legowo ya. Semacam kelihatan legowo. Nah gitu loh, ya kelihatannya legowo. Akhirnya si Erik pindah ke rumah warisan. Kan kontraknya, kan dia ngontrak awalnya, terus dia akhirnya pindah ke rumah warisan, menghuni di situ bersama keluarganya, sama istri dan mertuanya. Berarti intinya mertuanya ikut Ikut dari, ya mohon maaf kalau mertuanya ikut itu karena ya ada ya ekonominya gak terlalu baik lah mas, jadi ikut gitu. Nah si Erik ini menanggung beban mertua juga, jadi hidupnya dia ikut Erik, menanggung hidup, ya menanggung hidup lah, menghidupi mertua sama istrinya juga. Habis itu sekitar ya hampir 1 minggu 2 minggu mas. 1 minggu sampai 2 minggu itu ada kejadian yang cukup aneh. Ya kalau menurut saya ya cukup aneh. Padahal 1 minggu sampai 2 minggu itu nggak ada apa-apa mas, ya kan? Lah 3 minggu 4 minggunya itu loh yang ada hal-hal yang aneh dialami si Erik. Minggu ketiga, minggu keempat ya, minggu ketiga, minggu keempat. Dan kejadiannya itu tepat malam Jumat mas, ya sekitar jam 12:30 sampai jam 1 lah, tengah malam mas. Tengah malam itu
gini mas, awalnya Erik itu kan biasa tidur di kamar, tapi istrinya biasanya kan tidurnya di sofa karena biasanya lihat TV sebelum tidur. Biasanya kan ketiduran di sofa gitu. Ya sudah biasa seperti itu, nggak tidur sama istri karena tidurnya di sofa istrinya gitu. Tapi di situ ada momen yang aneh sekali. Terus ada kejadian yang tanpa disadari gitu mas. Awalnya gini mas, pintu kamar itu kan tertutup tapi nggak dikunci mas, karena istrinya kan masih di luar. Kalau dikunci nanti nggak bisa masuk atau kalau mau tidur. Ada suara aneh keluar dari kamar gitu loh. Dari kamarnya siapa? Dari kamarnya bapaknya tadi, jadi mertua. Ya keluar, ada orang keluar gitu loh, seperti bapaknya keluar. Ternyata iya itu memang bapaknya. Lah si Erik itu kan tanpa disadari, setengah sadar gitu mas, setengah sadar setengah enggak, ya pokoknya belum tidurnya itu belum nyenyak gitu loh mas. Waktu itu ketika itu langsung buka pintu itu nggak seperti biasanya. Biasanya kalau istrinya kan kalau buka pintu pelan-pelan, takut si Erik terbangun gitu loh. Itu enggak, langsung seperti orang yang mau marah gitu loh. Jadi kayak membanting pintu gitu loh. Buka langsung dibanting, keluar gitu. Jadi pintu itu sampai nabrak tembok. Dah, kan kaget dong si Erik, Ya. langsung terbangun. Lah ternyata itu siapa? Mertuanya, bapaknya itu, bapak mertua itu. Terus lupa, kok belum tidur pak? Si Erik langsung gitu kan tanya, kok tumben belum tidur pak? Tapi dia itu bertanya sampai 1, 2, 3 kali itu nggak ngomong mas. Si Nggak ada bapaknya itu respon. nggak ada respon, semacam pandangannya itu kosong. Ya kayak orang apa ya, pandangannya itu kosong, semacam orang apa ya, nggak ada tujuan gitu loh mas. Tapi dengan itu Erik terus pak gitu terus. Nah terus si bapaknya itu mendekat mas, mendekat ke Erik. Kan Erik kan terbangun, terus duduk gini di samping apa, tempat tidur. Nah duduk ini, pak ada apa pak, kok masih belum tidur? Gak jawab sama sekali. Selang beberapa kata langsung dia itu dicekek mas sama si bapak itu. Nah langsung kan teriak tuh nggak bisa kan, gimana ya, Nggak bisa. pak kenapa pak, saya salah apa pak gitu loh. Jadi nggak bisa ngomong gitu loh dia itu. Akhirnya dengan sebenarnya kan mau melukai si bapaknya itu kan sungkan mas, Nggak berani lah. ya nggak berani lah, sungkan gitu loh, secara menantu kan ya. Akhirnya nekat karena dia sudah hampir kehabisan nafas, ditendanglah itu bapaknya. Refleks ditendang, akhirnya bapaknya kan jatuh. Nah jatuh itu terbangun mas, tapi nggak membalas. Nah nggak membalas, dia kan bangun seperti orang nggak punya salah gitu, langsung keluar dari kamar, nggak ada ngomong, nggak ada apa, langsung keluar dari kamar. Aduh kenapa ya bapak ini, katanya Jerry, kenapa ya bapak ini kok tiba-tiba mencekik saya. Akhirnya dibuntuti itu sama si Erik keluar kamar itu. Ada apa aneh? Dilihat nggak ada orang, sudah hilang. Padahal baru keluar mas, baru keluar dari kamarnya si Erik. Itu kalau kamarnya bapaknya itu di mana itu? Ya agak jauh mas, karena kan kamarnya si Erik itu kan paling pojok. Si bapaknya kan dekat tangga kan, rumahnya lantai 2. Oh di atas. Ya di atas. Ya dekat tangga, si Erik kan di pojok. Nah terus setelah kejadian itu kan aneh, Erik langsung bergegas ke bawah dengan hati-hati tadi. Dilihat
ke sofa. Loh, istri nggak terbangun, berarti ada apa-apa ini sebenarnya? Apa saya yang mengigau ya? Itu jadi tetap berpositif. Atau bapak tadi itu mengigau? Masa iya mengigau sambil berjalan? Kayaknya belum pernah deh ini. Lah istrinya nggak denger ya? Nggak denger kan, nggak terlalu keras, pas kan dicekek gitu, dicekek nggak bisa keras gitu loh, paling ya di kamar itu tok yang denger mungkin. Dan mertua yang perempuan juga nggak denger mas, anehnya itu. Akhirnya dibangunkan, istrinya itu dibangunin, dek pindah kamar dek, dek cepet dek pindah kamar dek. Ada apa sih mas? Biasanya juga saya tidur di sofa, tumben kok dibangunin. Udah, nanti saya ceritain. Ada aja ini sih mas. Akhirnya dia cerita ke istrinya, tapi sambil nggak yakin gitu mas. Iya apa enggak gitu? Iya, saya cerita nanti dikira bohong, nggak cerita itu nanti takut istrinya nggak tahu apa, tiba-tiba dibunuh, kan nggak enak mas. Mau apa bercerita menjelek-jelekkan menantu gitu loh. Sedangkan istrinya itu tahu kalau bapaknya itu orangnya baik banget kepada si Eri gitu loh. Jadi kayak malam itu beda ya dari biasanya. beda banget, drastis bedanya. Lalu si Eri kan singkat cerita kan cerita, Dek, tadi saya mau dicekek sama bapak, tapi saya nggak tahu ya itu bapak lagi mengigau atau benar-benar sadar ya Dek. Oh sampean itu paling sampean yang mengigau mas gitu. Enggak Dek, beneran itu bapak. Atau saya juga mengigau juga Dek, nggak tahu. Tapi saya harus ceritain sama sampean Dek, takutnya nanti ada apa-apa sama sampean. Wah sampean itu aneh-aneh aja mas. Udah tidur, besok kerja mas. Nah akhirnya kan tidur. Paginya mas, itu juga kejanggalan juga. Paginya si Erik itu kan kebiasaan di keluarga itu kan kalau sarapan pagi itu kan berkumpul toh, 4 orang itu tadi. Jadi lengkap, Erik, istri, kedua menantu tadi, mertua ya, mertua. Nah di situ ada bapaknya mas. Si Erik itu masih menyimpan apa, Takut. Ya takut yang tadi malam, kejadian tadi malam. Nah kejadian tadi malam ini saya kalau bercerita di sini nggak mungkin, harusnya saya harus ngomong berdua sama bapak. Tapi bapaknya itu tiba-tiba itu ya seperti biasa baik, terus ngambilin makan murik gitu, sambil apa, mengambilkan nasi ke Erik biasanya gitu. Nah bapak tadi malam loh mau membunuh saya, tapi pagi ini bapak ini seperti biasanya ya baik-baik saja. Ah paling saya yang mengigau paling. Udahlah nggak ada apa-apa. Udah itu Erik sudah berusaha positive thinking banget itu mas. Akhirnya saya singkat aja mas ya. Itu kan kejadiannya setiap malam Jumat toh. Jadi saya singkat saja langsung. Nah tapi malam berikutnya itu nggak ada apa-apa loh mas, sampai ketemu malam Jumat lagi. Oh jadi setiap malam Jumat. Nah setiap malam Jumat itu pasti ada kejadian seperti itu. Tapi yang kedua kalinya ini waduh lebih ekstrim mas, lebih dari yang kemarin apa 1 minggu yang lalu gitu loh. Nah si Erik kan sudah lupa toh. Nah, seminggu kejadian kan sudah melupakan si Erik itu. Jadi Erik itu kebetulan pas tengah malam itu juga apa ya, kalau istilahnya orang Jawa itu ngelilir, kebelet ke kamar mandi mas, buang air kecil Ya, terbangun lah. Nah terbangun, tapi setelah terbangun tuh ada kayak suara orang keluar dari kamar lagi gitu. Keluar dari kamarnya si bapak itu, keluar, ada yang keluar. Nah waktu itu dilihatlah bapaknya itu, oh bapak mau ke kamar mandi, gak curiga toh. Bapaknya itu langsung turun ke kamar mandi gitu loh,
bapak, dia bapak. Nah, akhirnya dia juga ikut turun kan, kebelet juga. Dia nunggu di depan pintu kamar mandi mas, si Erik itu. Setelah beberapa menit selesai, ya seperti orang kencing biasa gitu mas. Keluar dari kamar mandi, kaget mas si Erik gitu mas. Kagetnya apa? Keluar si bapaknya itu bawa pisau dapur. Loh, Pak, kenapa ke kamar mandi bawa pisau dapur? Nggak ngomong lagi mas, sudah langsung mau ditusuk langsung, Sayat. ya mau disayat langsung gitu mas. Untungnya si Erik itu refleks langsung menghindar gini, terus ya seperti orang bertengkar gitu mas, rame di situ. Jadi kamu itu kenapa sih pak, saya itu salah apa gitu, sampai gitu mas. Saya itu salah apa pak, saya mau dibunuh mulai dari minggu yang lalu, saya mau dicekek, sekarang mau dibunuh pakai pisau gitu. Nah ternyata mas, mertuanya itu keluar dua-duanya dari kamarnya, Mertua laki-laki dan perempuan. Lah terus yang mau membunuh tadi siapa terus? Padahal bapaknya tadi ya. Iya, bapaknya itu. Akhirnya ada kelihatan mertua turun dari tangga, ya sekilas dia itu melihat, si mertua tadi itu melihat kalau ada orang yang masuk ke kamar mandi, sekilas tapi dia turun. Kamu itu ngapain malam-malam kok teriak-teriak seperti orang bertengkar gitu. Pak, saya itu salah apa pak? Langsung begitu kan kondisinya. Diteruskan yang tadi, Pak saya itu ampun pak, saya enggak salah apa-apa pak, saya itu bingung pak, saya itu salah apa sama mau sampai bunuh begini nih. Loh siapa yang mau membunuh kamu Rik? Bingung kan, semakin bingung suasana di situ. Iya Erik ini, katanya ibu mertua, iya Erik ini kamu mengigo ya itu? Enggak bu, beneran bapak tadi mau membunuh saya. Kamu itu Rik, udah tidur besok kerja. Pak beneran bu. Terus tadi yang masuk kamar mandi siapa Rik? Loh, nah itu pak, ya kan sampean yang masuk. Lawong saya itu Rik baru keluar dari kamar tidur sama ibumu ini. Loh yang beneran pak. Jadi mereka berdua itu keluar kamar karena dengar keributan. Iya. Dan bapaknya sempat lihat orang yang. Iya sempat orang masuk ke dalam kamar mandi gitu. Melihat bapak yang tadi itu. Coba Rik, tadi kan kayak ada orang masuk kamar mandi. Coba buka Rik, di sana siapa sih sebenarnya itu? Dibuka ya. Gak berani saya pak, saya nggak berani buka pak, takut pak. Ya udah saya buka Rik, buka, nggak ada mas, nggak ada orang di situ. Aneh. Nah makanya itu, disitulah mulai ada kecurigaan. Si Erik tadi awalnya positif thinking, akhirnya wah ini ada sesuatu berarti pak. Kok kayak seolah-olah bapaknya itu kembar ya? Iya, ada dua bapak kan di situ. Nah, ada dua bapak, yang satu baik, yang satu jahat gitu loh mas. Aneh kan, kembar lagi gitu. Nah ini semakin suasana ini kan semakin tanda tanya besar. Akhirnya teringat si Erik itu lupa si siapa, si Rini tadi kemana pak? Berarti tidur di sofa. Saya bangun dulu ya pak, saya takut pak, takutnya nanti malah si Rini mau dibunuh juga gitu. Ya bangunin aja. Akhirnya kan rundingan, udah gini aja, kejadian ini kalau kita selesaikan malam ini nggak bakalan mungkin selesai gitu loh. Karena kita meminta tolong siapa? Orang sudah pada tidur semua, tetangga kita. Atau gini aja Rik, kan kita kamu kan selama pindah ke sini belum pernah pulang ke rumah ibumu. Iya juga ya pak, mungkin ada hubungannya dengan ibumu, atau ya kita nggak suudon sama ibu, enggak, maksudnya ya sambang ke rumah ibu. Kamu kan sudah hampir 1 bulan nggak pulang ke sana. Ya juga pak, saya juga kangen sama ibu. Ya udah, besok kebetulan kan Erik masih kerja ya,
kan liburnya hari Minggu kan. Nah, ya nggak ada apa-apa seperti biasa. Jumat malam Sabtu itu nggak ada apa-apa, Sabtu malam Minggu nggak ada apa-apa. Ya udah, hari Minggunya sekeluarga itu pulanglah ke rumah punden, ke rumah pundennya si Eri. Satu keluarga itu maksudnya siapa saja? Ya istri Eri, kedua mertua tadi. Oh, mertuanya ikut. Bapak ibu mertua itu ikut ke sana. Akhirnya nyampe di sana, singkat cerita di ketok pintu nggak ada orang mas, nggak ada orang. Yang keluar malah si Yahya, adiknya itu loh. Yahya Itu Yahyanya sudah nikah juga? sudah, ya kan tinggalnya di rumah punden itu sama ibu gitu. Sama istrinya ya? Ya sama istrinya, jadi bertiga aja di situ. Nah akhirnya, loh ibu kemana? Ada mas di dalam. Oh pantesan tidur orangnya. Ya udah, jangan dibangunin dulu, biar bangun sendiri. Ternyata udah bangun sendiri mas, karena Pak mungkin dengar percakapannya. Oh si Erik ini mungkin kan hafal toh sama suara anaknya sendiri. Akhirnya bangun, Bu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini ya, singkat cerita dia curhat sama ibunya. Bu, ibu selama ini orang yang ngontrak di rumah yang dikasih bapak itu ada kejadian aneh nggak Bu? Kejadian apa sih Rik? Ya enggak, maksudnya saya tanya aja Bu, takutnya ada kejadiannya sampai nggak pernah cerita gitu. Nggak ada kok Rik, orang yang ngontrak di situ juga kerasan aja kok, nyaman aja, Fine ya, aja ya? fine aja di situ. Malah sampai 5 tahun biasanya ngontrak di situ. Oh, jadi ada kejanggalan saat ditinggali oleh si Erik tadi? Iya, di situ ada kejanggalan, makanya tanya ke ibu gitu mas. Saya minum ya mas. Oke. Kok aneh ya, waktu masih dikontrak tetap aman, ketika ditinggali si Erik Nah, kok ada hal makanya kayak ini harus disinkronkan sama si ibu, karena yang ngurusin rumah kontrakan itu kan ibu sebelumnya. Orang yang mau ngontrak itu izinnya ke ibu. Ya, apa-apa tentang kontrakan itu ibu yang ngurus itu. Jadi yang pasti yang tahu seluk-beluknya rumah tadi itu ibu gitu loh. Jadi informasinya kurang memuaskan, jelas. Kurang memuaskan bagaimana? Ibunya nggak ada informasi yang aneh. Wajar-wajar aja nggak ada kok Rik. Ya kenapa sih Rik? Masa belum 1 bulan udah nggak kerasan kamu sih? Nah, gitu Bu, gini loh Bu. Waktu malam Jumat kemarin itu Bu, pas tengah malam itu ada sosok orang kembar Bu. Kembar gimana sih Rik? Ya kembar sama bapak ini, bapak mertua ini Bu. Masa saya mau dibunuh? Nah singkat cerita seperti itulah. Dia bercerita pada waktu malam itu ke ibunya. Jadi ya semacam itu diceritakan ke ibunya. Nah si ibunya kan semakin bingung. Iya, kalau begini berarti ini bukan hal wajar, ini pasti ada hubungannya dengan hal-hal gaib ini. Ya coba aja ke orang-orang yang ngerti seperti itu loh Rik. Kamu nggak punya kenalan ya seperti itu? Apa orang gimana gitu, orang pintar gitu loh Rik? Ada ya Bu. Duh. Bentar Rik, saya baru teringat saya punya teman saya waktu sekolah Rik, tapi saya udah lama nggak ketemu. Itu kata siapa? Kata si ibunya Heri. Nah ini kayaknya dia ngerti hal-hal seperti ini Rik. Coba deh kamu ke rumahnya. Tapi saya nggak tahu rumahnya Bu. Itu Rik di RW 3 itu Rik, kampung sebelah Rik. Oh iya ya Bu, coba tak kesana dulu Bu. Siapa Bu namanya Bu? Cari aja Pak Rocky, pasti tahu di situ. Oh ya Bu, ya udah kalau begitu Bu, biar nggak kemalaman ke rumahnya Pak Rocky, saya pamit aja dulu biar cepat selesai Bu masalah ini. Ya udah nak, yang hati-hati ya,
tetap berdoa lo ya, jangan menyepelekan masalah seperti ini, soalnya ini kita nggak sama-sama nggak tahu. Akhirnya singkat cerita ke rumah Pak Roking, dia datang ke Pak Roking, Assalamualaikum, Assalamualaikum, terus keluarlah si laki-laki itu, ada yang bisa dibantu Pak, mau ketemu siapa ya Pak? Terus si Erik ya, Pak Rokinya ada Pak? Ya saya Pak Roki Mas. Ya udah, gini Pak, saya disuruh sini sama ibu sambil gugup gitu Mas. Jadi dia itu nggak seperti orang yang nyantai bertamu, dia itu sambil gugup gitu. Suruh kesini sama ibu Pak, suruh minta tolong sama lu. Tolong apa ya Mas? Ibu sama itu siapa namanya gitu loh. Ibunya itu namanya Siti Mas. Jadi ngomong, Mbak Siti itu loh Pak, Mbak Siti di kampung sebelah. Oh alah, iya itu teman saya sekolah. Iya ya, teman sekolah saya itu. Ya Mas, oh sama anaknya toh. Udah besar sekali, sudah punya istri. Ya. Oh ini cuma berempat ini. Anaknya mana? Belum punya anak Pak. Ya udah silakan masuk dulu. Oh, jadi ke rumah Pak Rokimu sekeluarga itu tadi. Kan sekalian langsung pulang nanti, Mas. Sejalan. Sejalan. Akhirnya suruh masuk. Nah, si Erik ya bercerita seperti yang diceritakan ke ibu tadi. Cerita yang tadi malam, yang Jumat malam itu diceritakan ke Pak Rokim. Nah, Pak Rokimnya itu nah ya itu, kok saya itu sebenarnya sudah lama loh Mas nggak pernah nangani orang-orang yang semacam Mas ini gitu. Saya sudah lama nggak berhubungan dengan hal seperti itu, tapi ya insya Allah saya masih bisa membantu, doakan saja. Insya Allah saya bisa membantu, tapi kita tetap ikhtiar ya Mas. Kita itu sama juga berdoa, saya juga berdoa dengan cara gimana Pak, syarat-syaratnya Pak? Nggak usah Mas, nggak ada syarat, cuma nanti malam pesan saya jangan tidur Mas, atau kalau bisa tidur dulu nggak apa-apa, tapi pas waktu tengah malam itu tidur gitu loh. Sorry, tengah malam itu bangun Mas, biar bisa sekalian sholat tahajud. Kan kalau itu sarannya khusus untuk yang satu tadi Erik. Apa satu keluarga? Kalau yang lain mau ikut ya silakan, lebih baik. Cuma si Erik yang dianjurkan, karena yang dialami si Erik gitu loh. Gitu aja ya Pak syaratnya. Ini bukan syarat Mas, sama itu saya suruh ikhtiar, sama mohon petunjuk kepada Tuhan gitu loh Mas, maksudnya. Oh ya Pak, berarti saya nanti sholat hajat ya Pak. Berapa rakaat Pak? Ya 2 rakaat dong. Udah. Kan biasanya ada sholat hajat itu kan bisa berkali-kali toh Mas. Ada 2 rakaat tapi 2 kali. Jadi kan 4 rakaat. Ini cuma 2 rakaat aja nggak apa-apa. Tapi saya juga di sini nanti sama Mas. Saya juga sholat hajat juga. Makanya biar sinkron Mas nanti Mas. Biar nggak ada fitnah juga kalau sudah ketemu petunjuknya. Oh ya paham saya Pak. Ya udah Pak Rokim, saya sekeluarga pamit dulu. Nanti setelah saya melakukan sholat hajat saya hubungi Pak Rokim atau ya ini saya kasih nomor telepon aja Mas, biar nanti enak komunikasinya. Ya Pak Rokim, terima kasih. Terus dia pamit. Kan itu masih hari Minggu Mas ya. Hari Minggu, besoknya kan pas malam kan dia lupa mau sholat hajat, itu lupa Mas gitu loh. Pas ketiduran. Nah ketiduran tadi dia itu telepon sama Pak Rokim tadi, telepon besoknya, tapi waduh lupa saya nggak sholat hajat, ini gimana ya. Duh Pak mohon maaf Pak, tadi malam saya lupa nggak sholat hajat. Udah Mas tenang aja,
ini kan masih hari apa sih, hari Senin toh. Ya, Saman tunggu sampai malam Jumat, kejadiannya kan malam Jumat. Tapi tetap besoknya Saman harus itu ya, harus sholat lagi, nggak apa-apa, nggak ada kegagalan di sini, masih ada kesempatan, nggak dibatasi gitu. Terus akhirnya malam Jumat itu malah nggak ada apa-apa mas, gitu loh. Berarti kejadiannya cuma yang 2 kali. Iya, Pertama nggak ada apa-apa. Ketika nggak ada apa-apa, semakin bingung tau si Erik, nggak ada apa-apa tuh berarti beres ini, berarti beres. Telepon lagi, Pak, ini saya kan sudah sholat hajat Pak. Iya mas. Terus apa yang Saman dapat? Nggak bisa cerita Pak kalau di sini Pak. Oh gini aja mas. Kalau nggak ada berarti Saman kesini aja ya. Saman kesini aja. Tapi jangan sama keluarga Saman sendiri. Harus sendirian. Jangan sampai ngajak orang. Kita berdua aja ngomong empat mata aja gitu. Akhirnya bergegaslah si Erik itu saking gugupnya toh. Karena gara-gara lupa yang awal tadi loh mas, nggak sholat hajat itu loh. Takutnya kan ada apa-apa lagi gitu loh. Ya sekarang nggak ada apa, mungkin besoknya Erik mikirnya gitu. Akhirnya ke rumahnya Pak Hakim. Ya gimana nih? Alhamdulillah baik-baik saja Pak. Tapi anehnya malam Jumat kemarin kok nggak ada kejadian ya Pak. Kalau masalah itu jangan dibahas dulu. Ini yang penting saya sudah tahu kok sebenarnya pelakunya itu sudah tahu. Cuman saya nggak bisa ngasih tahu, tapi saya kasih tahu ciri-cirinya aja. Ya Pak, ciri-cirinya gimana Pak? Sebenarnya ini orang dekat sama kamu, bukan orang jauh. Ini benar-benar dekat sama kamu orangnya. Siapa Pak? Orang dekat kan banyak Sam. Nah, Saman masih bingung tuh. Berarti kalau Saman masih bingung, masih harus melakukan sholat hajat lagi biar semakin terang petunjuknya mas. Saya bantu doa dari sini, Saman juga di sana juga berdoa, mohon petunjuk. Nanti pasti tahu. Nanti pasti Saman tahu. Nah, akhirnya Bapak cuma begini aja Pak, ngomong seperti tadi. Saya disuruh ke sini. Iya, seperti ini aja, Mas. Tapi yang perlu kamu tahu, jangan sampai ngomong ke keluargamu dulu sebelum ini benar-benar terungkap ya, Ri. Jangan sampai ngomong. Nanti kalau ada waktunya lah kamu mau ngomong mengungkapkan ini, nanti ada waktunya sendiri. Nah, akhirnya ya udah Pak Rokin, saya mohon pamit dulu ya. Ya udah Ri, hati-hati ya. Sering-sering berdoa biar selamat gitu. Ya Pak, saya pamit dulu ya. Udah. Singkat cerita siapa? Erik sholat itu kan kesananya kan hari Jumat toh Mas. Hari Jumat setelah kejadian nggak ada apa-apa itu toh. Iya. Nah, hari Jumat akhirnya dia melakukan sholat sampai 1 minggu. Nah, di situ ada petunjuk Mas. Tapi singkat cerita jangan. Ini nanti aja saya ceritakan ketika ketemu Pak Rokin. Nah, nanti ini pas malam Jumatnya itu kejadiannya terjadi lagi Mas. Tapi ini lebih mengerikan Mas. Dan tidak disangka sama keluarganya si Harry. Sangat tidak ada antisipasi. Sebenarnya sudah diantisipasi tapi keliru gitu loh Mas. Keliru. Gini Mas, jadi waktu itu kan sengaja toh malam Jumat pasti ada kejadian aneh toh. Sudah disengaja nggak tidur. Yang tidur itu semuanya nggak tidur, tapi yang bapak ibunya itu nunggu di kamar. Nah, ternyata bapak ibunya itu ketiduran gitu Mas, ketiduran di kamar. Ya nggak tahu itu katanya
waktu keluar itu memang mereka berdua itu ngomong ketiduran. Tapi sebelum kejadian mereka keluar itu ada kejadian aneh banget. Yang tadinya itu keluar dari kamar itu bapaknya, sekarang itu ibunya, Mas. Nah, kan nggak disangka toh. Tadinya menyangka kalau ada bapak kesini hati-hati gitu kan. Berarti nggak curiga ya? Nggak curiga istri sama si Erik, Karena yang siaganya itu ke ke bapaknya. bapaknya, yang dicurigai kan bapaknya. Ya. Nah ini ibunya, Mas, turun enak-enak buka itu, loh kok ada yang ini paling ini dik paling dik ini saatnya ini dik. Dilihat, oh ibu ternyata tadi bukan dik, santai ya TV kan. Tapi anehnya ibunya itu bawa kayu gitu, Mas. Tongkat. Iya, kayak kayu potongan gitu, kayak ada ya semacam kayu gak beraturan, Mas, ada tajam-tajamnya gitu loh. Kayak kayu bakar mungkin. Nah seperti itulah, itu bawa kayu, Mas. Nah si Erik kan santai kan, bukan bapak toh. Mungkin si Erik mikirnya gini, oh ibu siap-siap siaga bawa senjata kalau ada kembaran bapak tadi mau menyerang, dia mau dipentung gitu, Mas. Oh, iya. Membantu. Ya mau bantu lah istilahnya. Nah ternyata malah ibunya tadi ditanya, Bu kok nggak di kamar, Bu? Dia diam si ibunya itu diam aja, seperti pandangan kosong seperti bapaknya waktu itu. Semakin si Erik itu bingung juga, ibu kok jadi gini juga gitu. Aduh, gak mungkin kalau saya menuduh ibu gitu kan, takut toh. Kalau menuduh ibu nanti takutnya tersinggung gitu. Jadi istrinya di mana? Sebelahnya kan duduk berdua di sofa Nonton TV ini. ini. Terus sekecap dua kecap langsung dipukul kepalanya sama kayu tadi itu, sekeras-kerasnya. Sama apa, kalau kita gambarkan itu ibunya itu bawa kayu tongkat itu tadi, kedua tangannya ini langsung seperti itu, keras, Mas. Boleh gitu ya? Iya, kayak baseball lah ya, kalau kita bilang. Masa langsung di sini tuh bercucuran darah, Mas. Sampai wajahnya itu nggak kelihatan, darah semua, Mas. Ya akhirnya istrinya kan spontan teriak-teriak sambil nangis. Ya Allah, ibu kenapa, Bu kenapa ini dipukul, Bu Mas Erik kenapa dipukul, Bu? Tapi masih diam aja itu ibu. Si itu kan kesakitan loh, aduh kan gitu kan, sambil menutupi wajah itu tadi karena bercucuran darah sampai sekujur badannya, sampai baju-bajunya darah semua, Mas. Ada teriakan seperti itu, kedua mertua keluar, Mas. Kedua orang mertuanya itu keluar dari kamar. Lah aneh kan, berarti yang disiagai tadi itu ibunya, yang disiagai bapaknya keliru, ternyata ibunya yang nyerang sekarang. Yang awalnya Yang bapaknya iya. ganti ibunya. Awalnya yang kembar itu bapaknya, sekarang yang kembar ibunya. Nah, gimana, Mas? Antisipasi yang sangat tidak mungkin kita itu. Ya toh? Kadang nggak dicurigai. Nggak dicurigai. Akhirnya kan manggil, ada apa kamu? Rik, kenapa kamu berlari? Si istrinya, Bu, sampai itu ngapain mukul ini? Loh, saya itu baru keluar dari kamar Ring. Loh, itu waktu habis mukul kemana? Nah, ini, Mas, orangnya itu tahu kalau apa, kembarannya itu tadi tahu kalau ada orang mau turun tangga gitu loh, anehnya. Oh, jadi Nah, pergi langsung. arahnya perginya itu ya ke kamar mandi lagi gitu loh, pasti ke kamar mandi gitu loh. Semakin curiga, wah ini pasti. Ya udah, Erik kan masih belum cerita toh tentang mimpi atau petunjuk yang dimaksud sama Pak Rokim tadi, kan belum. Memang nggak boleh cerita sama Pak Rokim, nggak boleh cerita ke keluarganya, takut nanti timbul fitnah lah apa gitu loh. Nah setelah itu kan sambil diperban gitu, Mas, ya, besoknya, Ri,
kamu kejadian tadi malam itu parah Ri, mending nggak usah telepon Pak Rokim, langsung aja ke sana Ri, sambil kamu kan biar tahu Pak Rokim itu kamu sekarang kondisinya seperti apa. Nah akhirnya kan ke sana. Ya udah Pak, tapi saya ke sana sendirian Pak, ya sama di sini aja sama Rini biar aman. Akhirnya Rini siapa? Rini itu istrinya. Oh namanya Rini. Ya akhirnya dia pergi ke rumahnya Pak Rokim. Singkat cerita ngomong, "Loh, kamu kenapa? Kamu kenapa Ri?" "Iya Pak Rokim, saya diserang lagi sampai seperti ini Pak Rokim." "Waduh, untung aja kamu masih selamat Ri. Kalau enggak kamu ini sudah ditarget mati Ri." "Yang benar Pak." Tahu ya. Iya, sebenarnya Pak Rokim sudah tahu. Ini nggak main-main Ri, kamu ini sudah ditarget untuk mati Ri. Yang nyerang kamu ini kematian yang ditarget. Gitu loh. Jadi misalnya si Eri ini sudah diserang dari apa ya, goib lah, mau dibunuh gitu kan. Kalau goib yang biasa-biasa kan paling sakit-sakitan, ini langsung harus mati dia itu. Pak Rokim dengan menjelaskan, "Makanya Pak, yang melakukan itu siapa Pak? Tolong Pak saya kasih tahu Pak. Saya itu sebenarnya sudah tahu, blegernya juga sudah tahu. Cuma kenapa sih saya menyuruh kamu itu sholat hajat biar kamu itu tahu sendiri dan mensinkronkan antara Pak Rokim sama Eri itu biar cocok, nggak ada timbul fitnah gitu Mas." Tanya maksudnya. "Udah kamu dikasih petunjuk atau belum?" "Iya Pak, saya mimpi Pak. Beberapa hari yang lalu itu saya mimpi 3 kali. Yang pertama itu saya ketemu sama adik saya Pak." Ya Pak." "Ya terus yang kedua?" "Ya juga ketemu Pak. Cuma yang ketiga itu anehnya, yang ketiga Pak. Yang ketiga itu bawa nasi kotak gitu Pak. Saya dikasih nasi kotak seperti ya kalau orang Jawa bilang habis tahlilan itu dapat berkat gitu ya, dapat nasi keropak namanya. Nah, oh ya udah, berarti kalau begitu sudah pasti nih Mas. Udah sampai nggak usah khawatir. Kalau begini kan saya berani kalau cerita. Kalau sampai nggak ada petunjuk ya nanti kamu malah bapak yang kamu sudoni nanti malah saya dikira memfitnah gitu. Ya makanya saya waktu kamu datang ke sini itu kamu bercerita seperti itu, sebenarnya sudah ada gambaran saya Ri. Kamu ngomong seperti itu saya sudah ada gambaran wajahnya seperti apa, itu sudah ada gambaran. Cuma sekarang saya kasih tahu aslinya. Ya udah Ri, pelakunya ya yang kamu mimpi itu. Adiknya sendiri. Masa sih Pak? Adik saya itu loh nggak pernah nggak pernah bertengkar itu Pak sama saya Pak. Ya namanya orang kan kita nggak tahu. Ya udah kalau gini aja Ri, kamu sekarang adikmu di mana Ri? Ya sama ibu, tapi kondisinya itu sekarang sakit Pak. Sakit apa Ri? Ya biasa, katanya sih gejala tipes. Ya Pak, habis ini saya mau menjenguk adik dulu. Kalau memang ini benar kejadiannya udah pasti ini sih ya Pak, saya mau beranikan diri untuk langsung apa ya kalau ngomongnya belak-belakan sama dia Pak, interogasi. Ya diinterogasi langsung dah. Ya udah hati-hati, tapi kalau sampai ada salah ngomong bisa apa ya, timbul pertengkaran rumah tangga, nggak enak Ri. Pertengkaran sama keluarga. Ya udah hati-hati ya Ri. Tapi tenang aja Ri, ini udah saya atasi tapi pelan-pelan ya Ri. Jangan buru-buru lah, kita masih proses gitu katanya. Ya Pak, saya juga masih berdoa kok sampai sekarang, masih berharap sama Tuhan kalau masalah ini cepat selesai. Akhirnya dia kan ke rumah Bunden. Tapi tumben kan nggak bawa keluarga. Di sini kan sama keluarga Pak.
si ibunya loh, mana istrimu sama bapak ibu mertuamu mana, nggak ikut. Bu, Eriknya mana? Itu masih sakit ya, baru kemarin berobat, tapi udah mendingan, agak enakan, tapi masih gak bisa bangun berbaring. Oh ya Bu, saya mau kesini, saya cuma mau menjenguk si Yahya. Oh iya, itu ada di dalam. Nah, akhirnya berdua Mas di kamarnya si Yahya itu. Erik sama Yahya itu berdua di dalam. Gimana Li? Kalau orang Jawa kan manggil adiknya misalnya, gimana Li kondisinya Li? Udah sehat Li? Memang usianya bertahun berapa? Apanya? Usia dari Erik sama Yahya? Selisih 2 tahun Mas. Oh, 2 tahun. Iya 2 tahun. Gimana Li? Katanya udah sakit beberapa hari, katanya ibu. Iya Mas, ya alhamdulillah sudah mau sembuh kayaknya Mas. Ini pemulihan. Saya mau ngomong Li. Ngomong apa Mas? Ya tapi kamu jangan marah dulu ya. Tapi gini, tapi saya mau minta tolong sama kamu. Kamu jangan bilang ke siapa aja, termasuk ibu, karena ibu kan akrab sama kamu Li. Ya Mas, apa emangnya Mas? Dia itu belum ngomong itu sudah menetes air mata Mas. Siapanya? Si Erik Nangis. Iya, terus akhirnya kan bingung loh. Loh Mas, katanya mau cerita kok malah nangis Mas. Walah Lili, saya itu salah apa sih? Salah sampean Lili. Loh, maksudnya gimana sih Pak? Sorry, maksudnya gimana sih Mas? Ya kamu dulu, saya itu salah apa sampai kamu itu tega seperti ini? Sudahlah, kamu jangan bohong. Saya sudah tahu semuanya. Nah, si Yahya itu tadi bingung, mau jawab jujur itu nanti takut, tapi udah tahu karakter Masnya itu pemaaf Mas, gitu loh. Akhirnya si Yahya itu ngaku, tapi ngaku sambil nangis juga. Jadi ada dua semacam drama Korea. Itu kan dia itu ngomong sambil sama-sama nangis Mas, suasana itu. Nah akhirnya ngakulah si Yahya sama kakaknya tadi. Iya Mas, ya Mas, saya itu emang saya itu mencelakai sampean Mas, bahkan mau membunuh sampean, sampai seperti itu. Bayangkan kalau orang yang sudah pendendam ya langsung tangkar di tempat, ya kan? Gara-gara apa itu? Masa warisan tadi? Iya ya, gara-gara itu memang itu terungkaplah hatinya yang penuh kedengkian sama kakaknya. Kan mulai dari awal nih, saya kasih historinya ya Mas ya. Dari awal kakaknya kuliah, adiknya enggak. Oh gitu. Sama orang-orang sekitar yang dianggap kakaknya tuh. Terus si adiknya ini merasa terkucilkan, enggak seperti kakaknya. Yang kedua warisan. Ya yang ketiga yaitu udah rebutan di meja keadilan, pengadilan kalah. Akhirnya kan puncaknya di situ. Akhirnya mau mencelakai kakaknya itu. Tapi apa kemungkinan untuk jika diuangkan ya, yang rumah yang diwariskan ke kakaknya dengan tanah yang diwariskan ke adiknya itu mungkin sama ya nilainya kurang lebih? Kalau melihat, saya mendengar ceritanya itu Mas ya, justru sebenarnya ya kalau dihitung, anggap aja rumah Punden itu kan sudah punya adik, sudah punya tuh, bakalan dikasih tanah. Jadi rumah Punden bakal jadi punyanya si Yahya toh. Yahya kan anak yang ragil hitungannya. Kalau dua orang kan yang terakhir kan si Yahya gitu loh. Ya itu. Nah kalau dihitung kan lebih banyak Yahya sebenarnya Mas. Iya. Gitu loh. Ya namanya orang apa ya? Kalau orang Jawa bilang itu nyerekel, serakah gitu.
ya tertutupi lah hatinya itu tadi si ayah. Singkat cerita ya kan nggak boleh ngomong sama ibu sama keluarga, cukup kita berdoa aja yang tahu. Saya janji nggak bakalan ngomong salah siapa-siapa. Nah, dia sudah mengakui kesalahannya sama si dan mengakui seperti itu, sudah menceritakan hal-hal yang dialami tadi. Terus ya si Yahya itu ya berlegowo sudah. Nah, terus tentang ini pertanyaannya gini Mas, tentang ilmu tadi ya, ilmu yang mau mencelakai si Yahya tadi, si Erik tadi, itu akhirnya sudah ditangani si Pak Rokim. Jadi terus Mas, tapi sama dukunnya terus gimana Mas? Malah rundingan nih. Tadinya mau mencelakai, sekarang rundingan. Nah tapi menstop ilmunya gimana Mas? Udah ada yang nangani, terang aja kamu. Tapi sebenarnya ya bilang ke dukunnya kan bisa ya. Tapi ya nggak tahu juga Mas. Kan biasanya kan ada dukun bisa nyerang aja nggak bisa ngobati kan banyak Mas. Cuma ini sudah dikasih tahu sama kakaknya tadi, udah nggak usah khawatir, sudah ada yang nangani. Ya sudah gini aja, yang penting kamu sama ibu seperti biasa aja, nggak usah cerita yang seperti ini. Kalau sampai ibu tahu, ini kesabaran yang terakhir saya dan diancam. Kalau sampai ini bocor sama ibu, kesabarannya sudah habis dulu, sudah diancam gitu. Ya akhirnya mereka sudah hidup harmonis Mas. Dan Pak Rokim tadi sudah, ya secara tidak langsung Pak Rokim sudah menuntaskan itu ilmu hitam yang tadi itu. Jadi sudah hidup sampai sekarang santai, sudah nggak enak, sudah nggak ada yang namanya iri dan kita ya kemungkinan seperti itu ya, nggak tahu lagi. Kalau kan manusiawi toh Mas, orang yang tadinya pemaaf bisa hilang kesabarannya ya manusiawi Mas. Iya benar. Kalau orang yang tadi iri dengki ya banyak juga sih, nggak 1-2 orang di dunia ini, banyak. Cuman ini salah satu menceritakan salah satu cerita orang yang menurut saya unik gitu Mas, menurut saya unik dan perlu buat pelajaran pada orang lain lah, biar nggak ada iri dengki apalagi sama saudara sendiri. Iya benar gitu. Udah Mas, itu aja Mas ceritanya Mas. Oke. Ya semoga dari cerita yang disampaikan oleh Mas Faiz dari narasumber yang tidak mau diekspos ini bisa diambil hikmatnya. Sekian dulu dari saya, bersama saya Putra Christian. Salam merinding.